Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Zain. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana cara belajar mengemudi dengan baik dan benar ya. Tapi sebelum kita melangkah ke situ, alangkah lebih baik teman-teman semua harus mengerti apa fungsi-fungsi dari tombol yang ada di dashboard ini. Nah, ataupun instrumen ini, lambang-lambang yang muncul di instrumen ini kalian harus pahami dulu. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas fungsi dari kunci kontak, cara kerjanya, dan juga instrumen cluster ini ya. Lambang-lambang yang ada di instrumen cluster dan juga fungsinya. Oke, pantengin terus video ini. Oke, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kunci kontak ya. Nah ini namanya kunci kontak. Kunci kontak ini secara umum berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kendaraan ya, atau bisa juga untuk memutus atau menghubungkan arus listrik dari baterai. Jadi kunci kontak ini ada 4 langkah ya, mulai dari lock, yang kedua ada ACC, yang ketiga ada on, dan yang terakhir adalah start. Oke, saya akan jelaskan satu persatu apa itu lock, apa itu ACC, apa itu on, dan apa itu start. Jadi lock ini berfungsi untuk mengunci steering. Selain untuk mengunci steering, pada posisi ini kunci kontak hanya bisa dilepas ya. Selain pada posisi lock, kunci ini tidak akan bisa dilepas. Oke, kita praktekkan ya. Nah, ini posisi lock. Pada posisi ACC kita nggak bisa cabut. Pada posisi on juga kita nggak bisa cabut ya. Jadi hanya pada posisi lock kunci kontak ini bisa dilepas. Dan cara untuk melepasnya pun di sini ada tulisan push. Push itu artinya dorong. Jadi kita harus dorong terlebih dahulu kunci ini ke dalam. Kita posisikan lock, baru kita cabut. Nah, seperti itu. Untuk langkah kedua di sini ada ACC. ACC itu singkatan dari aksesoris. Jadi fungsinya itu dia untuk menghubungkan listrik ya dari baterai ke aksesoris. Jadi pada posisi ini aksesoris mulai aktif, entah itu tip, radio ataupun cigarette lighter ya, untuk penyala rokok. Pada posisi ini instrumen belum hidup. Yang kita lihat ini belum hidup ya. Kalau misalkan seperti ini, nih, kita aktifkan ACC. Nah, ACC kita lihat instrumen cluster belum hidup. Jadi untuk yang ketiga ada on. On di sini berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke seluruh sistem kelistrikan di mesin. Entah itu sistem bahan bakar, sistem pengisian, dan lain-lain. Pokoknya yang bersangkut paut dengan mesin. Kita praktekkan ya. Coba kita posisikan kunci kontak ini pada posisi on. Nah, kalau kalian ke belakang, di dekat tangki bahan bakar itu pasti ada bunyi. Nah, bunyi itu menandakan bahwa pompa dari tangki bahan bakar mulai mensuplai bahan bakar tersebut ke bagian mesinnya. Nah, oke, kita teruskan selanjutnya yaitu start. Start di sini berfungsi untuk menghidupkan mesin ya. Jadi memberikan arus dari baterai ke motor starter lalu menghidupkan mesin. Oke, kita coba ya, start. Nah, hidup. Seperti itu. Satu hal lagi yang terlupakan tadi pada saat posisi on, posisi on ini instrumen cluster mulai hidup ya. Nah, di sini ada indikator, cek engine, baterai, dan tanda oil. Nah, itu tandanya instrumen ini udah mulai hidup, udah mulai aktif.
Oke, kita lanjut ke penjelasan kedua tentang instrumen cluster ya. Nah, seperti ini. Jadi instrumen cluster ini secara umum orang-orang sih bilang kalau misalkan di luar itu bilangnya speedometer ya. Cuman untuk bahasa tekniknya itu namanya instrumen cluster. Cuman lebih familiar di kalangan lapangan itu speedometer. Jadi fungsinya ini secara umum adalah untuk memberikan informasi mengenai kendaraan, kondisi kendaraan, entah itu mulai dari kecepatan kendaraan tersebut, putaran mesin tersebut, itu akan diinformasikan melalui instrumen cluster ini. Oke, saya akan jelaskan di instrumen cluster ini mulai dari sebelah kiri sini ya. Oke. Di sini ada fuel gauge. Fuel gauge ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait berapa banyak bahan bakar yang ada di tangki ya. Semakin penuh kondisi tangki, maka dia jarum-jarum merah ini akan semakin naik. Begitu juga kebalikannya, kalau misalkan bahan bakar di tangki semakin berkurang, maka dia akan semakin turun. Nah, ini untuk fuel gauge namanya. Untuk memberikan informasi terkait kapasitas bahan bakar yang ada di tangki. Lalu lanjut yang kedua, di sini ada speedometer ya. Satu lingkaran ini disebut speedometer. Jadi fungsinya itu untuk menginformasikan kecepatan laju kendaraan yang kita bawa. Nah, itu satuannya kilometer per hours. Jadi misalkan contoh 40. Hitungannya itu 40 km per jam. Jadi dalam 1 jam kita melaju dalam 40 km gitu. Lalu yang kedua, di bawah sini ada odometer. Nah, yang ada angkanya ini adalah odometer ya. Odometer ini berfungsi untuk memberikan informasi berapa jauh jarak yang telah kita tempuh. Mulai dari unit itu bergerak ya, mulai dari kita pembelian unit pertama tuh. Nah, ini contoh di sini ada 9866, berarti jarak tempuh yang sudah dilalui mobil ini atau kendaraan ini adalah 98.666. Oke, di bawahnya lagi di sini ada trip meter. Nih, trip meter. Trip meter ini berfungsi untuk memberikan informasi ke kita bahwa jarak yang kita tempuh mulai dari awal start ya, ini berbeda sama odometer. Kalau odometer itu total keseluruhan kilometer yang sudah ditempuh oleh kendaraan ini. Nah, kalau trip meter ini itu informasinya hanya untuk jarak misalkan kita dari kota A ke tempat tujuan berapa kilo, itu akan dihitung di sini. Dan ini bisa direset kembali ke 0 dengan cara menekan tombol knob ini. Jadi tombol knob ini berfungsi untuk mereset trip meter ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sini ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini bagian ini disebut dengan tachometer, atau orang-orang bilangnya adalah RPM. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui putaran mesin. Dia satuannya 1000 R per minute. Itu artinya 1000 putaran mesin per menit. Nah, ini dikali 1000 ya. Berarti kalau misalkan jarum ini menunjuk ke angka 2, itu artinya dia dikali 1000 berarti 2000 per menit mesin itu berputar. Di sini ada warna merah. Sebenarnya ini disarankan pada saat melaju kendaraan ini jangan sampai di atas lambang maksimal ya. Ini kalau misalkan merah tandanya udah bahaya. Jadi harus di bawah tanda merah ini. Selanjutnya di sini ada suhu, indikator suhu. Jadi indikator suhu ini berfungsi untuk menginformasikan suhu mesin ya. Untuk suhu mesin itu standarnya adalah 87 derajat dan di jarum ini akan berada di antara
tengah sini, tengah agak ke bawah sedikit, itu berarti suhu sekitaran 87 derajat. Karena memang untuk suhu mesin sendiri normalnya 87 derajat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kelebihan suhu, contoh mesin itu tiba-tiba suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius, maka jarum ini akan naik. Penyebab overheat atau kelebihan suhu pada mesin itu bisa diakibatkan dari kurangnya air radiator ataupun fan bel untuk memutar water pump putus. Itu bisa saja terjadi ya. Oke, kita lanjut penjelasan berikutnya. Di sini ada tanda check engine. Nih yang nyalain check engine. Ini pada saat posisi kunci kontak on, semua indikator lampu nyala ya. Check engine nyala, baterai nyala, dan indikator untuk oli juga nyala. Tapi untuk yang normal, pada saat mesin dihidupkan, ini semua akan hilang. Itu menandakan kondisi dari masing-masing lampu ini dalam kondisi bagus ya. Oke, kita coba dengan menghidupkan mesin. Nah, semuanya hilang ya. Jadi bagi teman-teman semua, kalau misalkan ada tanda pada saat mobil itu kita start dalam kondisi hidup, ada salah satu tanda lampu itu nyala, berarti itu mengindikasikan bahwa bagian tersebut bermasalah. Tapi saya tidak menjelaskan itu, kita lebih fokus ke penjelasan dari indikator tersebut ya. Oke, kita matikan dulu. Kita on lagi. Nah, di sini ada lambang engine. Jadi fungsi dari lampu ini adalah untuk memberikan informasi terkait kendala yang ada di mesin. Jadi kalau misalkan ada salah satu sensor yang mati ataupun rusak, maka lampu ini akan nyala ya. Lampu ini akan menyala. Oke, selanjutnya di sini ada lambang baterai. Nah, apa sih lambang baterai itu? Jadi lambang baterai itu berfungsi untuk menginformasikan pengisian pada baterai kita ya. Jadi kalau misalkan pada saat mesin hidup, terus lambang baterai ini muncul, berarti tandanya pengisian baterai atau aki itu bermasalah. Kalian bisa pastikan cek pengisiannya. Biasanya disebabkan dari alternator yang mati ya, maka ini akan muncul. Oke, selanjutnya di sini ada lambang teko. Lambang teko ada tetesan air. Nah, ini gambar ini adalah untuk indikator oli. Nah, jadi indikator ini muncul pada saat tekanan oli di dalam mesin itu rendah. Bukan olinya yang kurang ya, tapi tekanan oli bisa saja pompa oli dalam mesin misalkan bermasalah. Nah, pada saat pompa itu bekerja dengan lemah, mensuplai oli ke oil gallery, dan dibaca oleh oil sensor itu tekanannya rendah, maka ini akan muncul. Nah, apabila ini muncul, kalian jangan paksakan unit itu tetap jalan. Kalian harus pastikan dulu apakah pompanya yang bermasalah atau tidak, karena ini bisa berakibat fatal ya. Bisa saja karena tekanan oli rendah, maka akan mengakibatkan piston yang ada dalam mesin macet. Nah, itu sangat berhati-hati. Kalau ini muncul, kalian langsung konsultasikan ke bengkel ya, kalau emang kalian tidak mengerti teknik. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada lambang merah, ini adalah indikator dari parking brake. Jadi pada saat posisi parking brake aktif, dia akan nyala. Oke, nih parking brake-nya. Nah, apabila kita lepas parking brake, dia akan hilang. Nah, jadi tanda ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah indikator pada saat pelepasan parking brake atau rem tangan ya. Dan yang kedua, pada saat misalkan teman-teman sudah melepas rem tangan sudah dilepas, tapi kenapa ini masih muncul? Nah, bisa jadi minyak rem atau fluida untuk sistem rem ada yang bocor atau kurang ya. Bisa udah habis.
kalian pastikan itu untuk cek dulu. Oke, selanjutnya, nah, yang ini warna hijau ini adalah indikator lampu hazard. Jadi lampu hazard ini juga berfungsi sebagai tanda bahaya ya. Ketika tombol hazard ditekan, maka kedua lampu ini akan berkedip. Nah, kita matikan, ikut mati. Terus, nah, di sini sebelah kiri nyala, itu tandanya lampu sen sebelah kiri sedang aktif dan berkedip. Nah, ini untuk lampu sen sebelah kanan. Oke, selanjutnya, nah di sini ada tanda lampu. Lampu ini menunjukkan bahwa lampu jauh sedang dalam keadaan aktif. Oke, kita matikan kembali. Nah, pada saat dim juga dia ikut aktif ya. Tuh. Oke. Lalu di sini, pojok sini, nah ini sebenarnya gelap. Ini di sini ada indikator fuel. Jadi pada saat fuel itu habis, ini akan nyala ya. Berhubung ini fuelnya masih ada, bahan bakarnya masih ada, jadi nggak nyala. Lalu di atas ini, di sini kalau misalkan mobilnya dilengkapi dengan ABS, nah, kalau misalkan ABS itu nyala, diaktifkan, maka ini akan muncul. Oke, karena di mobil Avanza ini fiturnya hanya ini, berarti ya untuk ABS itu nggak diaktifkan ya, karena memang tidak dilengkapi dengan ABS untuk mobil Avanza tipe lama. Oke, cukup sekian pengenalan instrumen cluster dari saya. Tonton video selanjutnya mengenai fitur-fitur Avanza lainnya ya, jangan sampai ketinggalan. Oleh karena itu tetap pantau terus channel saya, Bang Zain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.